Saudara, saatnya kita ulas harian Kompas yang terbit hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, bersama saya Nanda Aprilia. Kita langsung lihat halaman muka harian Kompas yang terbit hari ini, saudara. Yang tertuju lebih dulu adalah sesi wawancara khusus bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Di wawancara ini, saudara, Kompas mewawancarai Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan di kediamannya di Jakarta pada Minggu 6 Oktober kemarin. Di antaranya beberapa hal mengenai bagaimana kabar Ibu Kota Nusantara atau IKN, serta proyek-proyek prioritas pembangunan pemerintahan lainnya, seperti hilirisasi, transisi energi, sinkronisasi kebijakan lintas sektor, hingga wacana family office. Selengkapnya informasi disuguhkan di wawancara khusus bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan di harian Kompas hari ini, saudara. Kita bergeser ke informasi lainnya yang juga tidak kalah menjadi sorotan akhir-akhir ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dan informasi ini disajikan di harian Kompas dengan judulnya Prabowo libatkan Menteri Jokowi. Prabowo Subianto menegaskan akan merangkul semua kelompok dalam kabinetnya. Sejumlah menteri di kabinet Presiden Jokowi juga akan diajak untuk bergabung. Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto diperkirakan bakal berjalan mulus, saudara. Kenapa tidak? Tidak hanya menunjukkan kebersamaan, Jokowi dan Prabowo juga kerap bertukar pikiran mengenai keberlanjutan program-program pemerintahan. Prabowo bahkan akan mengajak sejumlah menteri Jokowi untuk bergabung dalam kabinetnya nanti. Sinyal pelibatan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dalam pemerintahan mendatang disampaikan Prabowo pada penutupan BNI Investor Daily Summit di Jakarta pada Rabu kemarin. Prabowo menyampaikan, ibarat menyusun tim kesebelasan sepak bola, yang dicari adalah pemain-pemain terbaik. Demikian pula dalam menyusun kabinet baru, ia akan memilih orang terbaik, termasuk menteri-menteri yang saat ini berkiprah di pemerintahan Jokowi. Dalam grafisnya juga disampaikan, saudara, di sini sejumlah pertemuan Presiden Jokowi yang kita tahu kerap sekali terjadi, baik itu dilakukan secara tertutup maupun juga terbuka, dimulai dari 2019 sampai terbarunya kemarin di 8 Oktober 2024. Anda bisa membacanya di infografik yang disuguhkan di harian Kompas hari ini. Kita akan bergeser ke informasi lainnya, saudara, yang juga tidak kalah menarik untuk kita simak dan juga kita cermati adalah terkait dengan kasus kekerasan seksual yang kebanyakannya mirisnya terjadi kepada anak-anak. Di sini juga disajikan informasinya dengan judul Kisah Kejamnya Predator Anak, saudara. Dengan mengenakan baju tahanan, Ketua Panti Asuhan Yayasan Darussalam An-Nur Tangerang, Banten, Sudirman, menundukkan kepalanya saat berhadapan dengan puluhan awak media di markas Polres Metro Tangerang Kota pada Rabu kemarin. Ia berdampingan dengan tersangka lainnya, Yusuf Baktiar berusia 30 tahun. Keduanya tersangka atas kasus asusila dengan 7 korban. 4 korban anak-anak, yakni DS berusia 8 tahun, FMK berusia 13 tahun, MS berusia 14 tahun, dan RK berusia 16 tahun. 3 korban lainnya sudah dewasa, saudara, yakni M berusia 30 tahun, J 19 tahun, dan AK berusia 20 tahun. Sebagai informasi, saudara, yayasan ini berdiri sejak 2006, bermodal akta pendirian tetapi belum terdaftar di Dinas Sosial sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa membaca harian Kompas hari ini, saudara, atau bisa mengaksesnya juga melalui kompas.id.